Kali ini saya akan menggunakan metode ilmu palmistry untuk mengetahui tanda-tanda akan datangnya jodoh, kapan akan menikah, lama pernikahan, pernikahannya langgeng ataupun bercerai. Jika garis pernikahannya lebih dekat dengan pangkal jari kelingking, maka orang tersebut akan menikah antara usia 30 sampai 40 tahun. Dan jika garis pernikahannya sangat dekat dengan jari pangkal kelingking, maka orang tersebut akan menikah pada usia 40 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pastinya mendambakan bertemu dengan pasangan hidup yang tepat. Namun tidak semua orang dapat dengan mudah menemukan jodohnya. Orang yang sudah menikah lama pun banyak yang kandas di tengah jalan atau bercerai. Jodoh dan rezeki adalah salah satu rahasia Allah yang sulit untuk diungkapkan. Meski sudah berusaha dengan segala cara, jodoh sulit didapatkan dan tak kunjung datang. Namun sebagian orang secara umum percaya bahwa ketika akan bertemu jodoh, maka akan ada tanda-tanda atau isyarat-isyaratnya. Misalnya, orang yang akan bertemu dengan jodohnya akan diberikan kemudahan rezeki, baik itu bersumber dari orang lain ataupun hal yang tidak terduga. Kali ini saya akan menggunakan metode ilmu palmistry untuk mengetahui tanda-tanda akan datangnya jodoh, kapan akan menikah, lama pernikahan, pernikahannya langgeng ataupun bercerai. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengetahui tanda-tanda tersebut? Simak dan ikuti penjelasan ini sampai selesai agar tidak salah dalam penafsiran. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Untuk penjelasan lebih lengkap ada di deskripsi. Untuk mengetahui tanda-tanda akan datangnya jodoh, kapan akan menikah, lama pernikahan, pernikahannya langgeng atau bercerai, dengan menggunakan ilmu palmistry atau ilmu membaca garis tangan, yang dianalisa adalah kedua telapak tangannya, baik tangan yang pasif maupun tangan yang dominan. Untuk yang pertama, saya akan memberikan penjelasan atau gambaran tentang kapan jodoh itu datang atau pada usia berapa akan menikah. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar video ini. Untuk mengetahui kapan akan menikah, yang dilihat adalah tangan yang kanan atau tangan yang dominan. Ada dua tanda panah merah, ini adalah batas garis hati dan pangkal jari kelingking, di mana tengah-tengah antara garis hati dan pangkal jari kelingking adalah letak garis pernikahan. Rumus dalam ilmu palmistry, jarak antara garis hati sampai ke pangkal jari kelingking adalah usia 0 sampai 50 tahun. Kemudian perhatikan pada garis warna kuning ini. Jika garis pernikahannya letaknya tepat di tengah-tengah antara garis hati dan pangkal jari kelingking, maka orang tersebut akan menikah pada usia antara 25 tahun. Tetapi jika garis pernikahannya sedikit turut atau naik ke posisi tengah-tengah, maka dikategorikan akan menikah antara usia 20 sampai 25 tahun dan 25 sampai 30 tahun. Selanjutnya, apabila garis pernikahannya lebih dekat dengan garis hati, maka orang tersebut akan menikah di usia muda antara usia 16 tahun sampai usia 20 tahun. Kemudian, jika garis pernikahannya lebih dekat dengan pangkal jari kelingking, maka orang tersebut akan menikah antara usia 30 sampai 40 tahun. Dan jika garis pernikahannya sangat dekat dengan jari pangkal kelingking, maka orang tersebut akan menikah pada usia 40 tahun ke atas. Kemudian penjelasan yang kedua adalah tentang berapa lama usia pernikahan. Untuk penjelasan ini menggunakan tangan dominan dan tangan yang pasif atau tangan yang kanan dan tangan yang kiri. Yang pertama adalah apabila di telapak tangan tidak ada garis pernikahan. Jika di telapak tangan yang kanan atau bahkan di kedua telapak tangannya tidak ada garis pernikahannya, maka ini adalah pasangan yang harmonis dan bahagia, sehingga rumah tangganya bisa berjalan dengan langgeng. Ini karena orangnya mempunyai kepribadian dan karakter dengan ketulusan dan kesetiaan dengan pasangannya. Selain itu, orangnya sangat romantis. Ia juga termasuk orang yang peka dan penyayang kepada keluarga maupun saudaranya. Kemudian untuk yang kedua adalah
adanya satu garis pernikahan yang lurus dan panjang di tangan yang pasif atau tangan yang kiri. Pola garis pernikahan seperti ini adalah menggambarkan kesetiaan kepada pasangan. Bentuk garis tangan pernikahan seperti ini rata-rata perjalanan rumah tangganya berjalan dengan baik dan harmonis. Walaupun terkadang ada permasalahan dalam rumah tangganya, tetapi bisa diselesaikan. Gambaran garis tangan pernikahan ini diidentikan dengan rumah tangga yang bahagia. Kemudian yang ketiga adalah jika garis pernikahannya ada dua, tetapi yang panjang terlihat jelas dan yang pendek bergelombang dan samar atau tidak jelas. Bentuk garis tangan pernikahan ini ada di tangan yang dominan atau tangan yang kanan. Garis ini memberikan tanda dan gambaran seseorang yang setia dengan pasangannya. Walaupun ada orang lain atau lawan jenis yang berusaha mengganggu atau menggodanya, tetapi orangnya tetap kokoh dan tidak tergoyahkan dan tetap setia dengan pasangannya, sehingga perjalanan rumah tangganya bisa langgeng. Untuk yang keempat adalah adanya dua atau lebih garis pernikahan yang bergelombang dan terputus-putus di tangan dominan atau tangan yang kanan. Bentuk dan pola garis pernikahan seperti ini adalah gambaran orang yang tidak bisa konsisten dengan pasangannya. Ia juga tidak bisa setia dan cenderung suka mempermainkan orang lain, bahkan pasangannya. Jika memiliki pasangan seperti ini, tentunya perjalanan rumah tangganya tidak bisa harmonis. Bahkan sering terjadi pertengkaran sehingga perceraian bisa terjadi. Kemudian yang kelima adalah jika di garis pernikahannya ada dua, tetapi garis yang di bawahnya atau dekat dengan garis hati lebih panjang dan berbelok. Garis tangan pernikahan ini adanya di tangan yang dominan atau tangan yang kanan. Garis ini adalah menunjukkan seseorang yang memiliki potensi besar suka bergonta-ganti pasangan. Bentuk garis pernikahan ini juga menggambarkan tipe seseorang yang sering tidak serius dalam menjalin hubungan, baik saat pacaran maupun sudah berumah tangga. Ketidakharmonisan tentunya terjadi dalam rumah tangganya, sehingga bukan tidak mungkin pernikahannya akan kandas di tengah jalan atau terjadi perceraian. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang keenam adalah apabila garis pernikahannya lebih dari dua, tetapi garis yang paling bawah berbelok ke bawah dan menyentuh garis hati. Untuk garis tangan yang ini yang dilihat atau yang dianalisa adalah tangan yang pasif atau tangan yang kiri. Bentuk garis tangan pernikahan ini adalah menggambarkan orang yang memiliki karakter dan kepribadian tidak konsisten. Kemudian garis pernikahan ini juga lebih tepat disebut sebagai petualang cinta, karena ia tidak akan berhenti bereksperimen dalam petualangan cintanya. Apabila pasangan suami istri salah satunya memiliki bentuk garis tangan seperti ini, maka rumah tangganya tidak akan bisa harmonis apalagi langgeng. Kemudian yang ketujuh adalah jika garis tangan pernikahannya dipotong oleh beberapa garis-garis kecil, maka hal ini adalah menunjukkan banyaknya masalah atau problem dalam rumah tangganya, sehingga beban dan tekanan secara mental akan sering terjadi. Kemudian seringkali anak juga menjadi korban karena pertengkaran antar orang tua kerap terjadi. Yang kedelapan adalah adanya garis pernikahan yang berantakan atau tumpang tindih satu sama lainnya. Jika pola garis pernikahannya berantakan atau tumpang tindih dan tidak beraturan, adalah menunjukkan orang yang tidak dapat memiliki hubungan cinta atau pernikahan yang ideal, bahkan mengalami kesulitan dalam urusan cinta. Dan apabila sudah menikah, ia akan mudah terpengaruh oleh keluarganya, bahkan diintervensi. Tentunya ini menjadi kurang baik buat pasangannya karena masih saja ada pihak-pihak lain yang mengatur rumah tangganya. Selanjutnya untuk yang kesembilan adalah apabila garis pernikahan di tangan yang kanan ada tiga dan tidak beraturan. Garis pernikahan seperti ini menggambarkan karakter orang yang mudah emosi dan keras kepala kepada pasangannya. Ia juga memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan mudah terhasut oleh orang lain. Walaupun orangnya romantis dan bergairah terhadap lawan jenis, seringkali sikapnya suka berubah secara spontan. Kemudian yang ke-10 adalah garis tangan pernikahannya ada 4 baris.
Garis ini bisa di tangan yang kanan maupun di tangan yang kiri. 4 garis pernikahan yang panjang dan tipis adalah menunjukkan seseorang yang memiliki karakter romantis, namun dalam perjalanan rumah tangganya sering tidak merasa puas dan cenderung menginginkan punya pasangan dalam rumah tangganya lebih dari 2. Bahkan ia sering terobsesi dan ingin menunjukkan kehidupan pernikahan yang kompleks. Perlu digarisbawahi oleh teman-teman adalah penjelasan ini hanyalah sebuah prediksi atau gambaran berdasarkan ilmu palmistry atau ilmu membaca garis tangan. Mudah-mudahan kita tidak salah dalam menafsirkan penjelasan ini. Pada intinya, kita harus dan selalu memohon petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.